Perkenalkan, nama saya Intan dari kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek melalui e-commerce. Jual beli berbasis elektronik terhadap kehidupan ekonomi di Indonesia. Pendahuluan dinamika persaingan bisnis dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin maju dan pesat dari waktu ke waktu sudah terasa dampaknya oleh sebagian besar masyarakat, dari yang sederhana menjadi serba modern. Dan serba cepat, sehingga berdampak pada perilaku informasi dalam segala bidang, baik bidang pendidikan, kesehatan, hiburan, sumber informasi, tenaga kerja, dunia bisnis, dan komunikasi tanpa batas dan waktu. Apa itu iptek? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang merujuk pada pengetahuan dan penerapan teknologi untuk memahami dan memecahkan masalah dalam berbagai bidang ilmu. Teori menurut Michael Porter, seorang ahli strategi bisnis, teori e-commerce dapat dipahami melalui konsep nilai tambah. Dalam bukunya yang berjudul Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Porter menyatakan bahwa e-commerce dapat menciptakan nilai tambah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, diferensiasi produk, dan menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Porter menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar global. Pengertian elektronik commerce atau e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Ada beberapa jenis model bisnis e-commerce yang umum digunakan, antara lain e-commerce to business, e-commerce business to consumer, e-commerce consumer to consumer, e-commerce consumer to business. Dampak negatif dari e-commerce yang wajib diketahui yaitu rawan penipuan online, hilangnya ranah privasi atau pencurian data pribadi, gangguan layanan, dan hilangnya kepercayaan dari konsumen. Dampak positif e-commerce bagi perkembangan usaha yaitu ada jangkauan pasar yang lebih luas, meningkatkan dan mengurangi risiko biaya-biaya yang lain, kemudahan dan fleksibilitas belanja, dan meningkatkan manajemen supplier. Strategi untuk meminimalisir dampak dari penggunaan e-commerce dan mengelola risiko yang ada dengan menggunakan manajemen risiko. Manajemen risiko itu sendiri adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, penilaian, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan sebuah organisasi atau kegiatan. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif yang mungkin terjadi akibat risiko sambil memaksimalkan peluang yang ada. Kemajuan e-commerce, karena pertumbuhan e-commerce yang bergerak pesat tentunya akan meningkatkan daya saing dalam bidang e-commerce ini. Tak hanya itu, ada beberapa bisnis e-commerce ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan TikTok Shop. Pendapat pribadi saya mengenai e-commerce ini, karena kita sudah memasuki era digital yang dimana semua hal memungkinkan kita untuk bisa mengendalikannya dari jarak jauh dan menggunakan fasilitas internet yang ada di ponsel kita. Teknologi digital tidak cuma digunakan untuk memperoleh informasi atau sebagai media komunikasi jarak jauh saja, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk ekonomi digital. Teknologi digital juga bisa jadi profil utama dalam perekonomian di era digital seperti sekarang, seperti halnya dalam penggunaan e-commerce beberapa tahun terakhir yang berkembang lebih pesat saat COVID-19 terjadi, yang dimana semua orang kesulitan untuk bekerja pada saat itu. Simpulan, e-commerce merupakan tindakan transaksi bisnis dengan media komunikasi utamanya yaitu internet, yang dimana internet dapat menghubungkan antara penjual dan pembeli.